Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini uh, tentang Flutter again karena kita udah masuk ke pelajaran Flutter. Jadi kali ini kita akan bikin login, tapi menggunakan API. Gitu. Dan di sini tuh udah ada tampilannya. Tapi sebenarnya tampilan di sini tuh ada gambarnya guys, ada gambaran SVG gitu. Jadi kayak gini nih. Seharusnya ini harusnya ada di sini, cuman entah kenapa itu kayak nggak ada gitu loh, padahal udah betul kok, aku udah kasih SVG juga di dalam sini tuh, entah kenapa gitu ya. Oke, jadi karena di sini tuh biar cepat gitu kan, ini tuh aku ngambil dari GitHub orang biar tinggal belajar API-nya aja, tinggal buka postman-postman-nya buat desain gininya mah buat nanti aja gitu kan, karena kan dari kemarin juga desainnya ini ya, apa maksudnya, desain udah dipelajari kayak belajar Gojek kemarin ada di video aku juga ada, terus ada GetX gitu kan udah ada ya, misalnya kan itu kan baru ke UI-nya gitu kan, dan ini aku juga baru UI-nya doang guys gitu. Misal kayak ini, nah ini kan ini, nah ini tuh cuman navigator aja guys. Misalnya tadi kan di login tuh kan aku mencet login langsung ke homepage gitu kan, gitu. Jadi kayak pakai link gitu kan. Nah ini pakai navigator, diklik, nah langsung ke halaman home, balik lagi ke sini, berarti kita balik lagi ke sini. Nah ini kan cuman UI aja guys yang pindah-pindah halaman yang pakai navigator, jadi belum ada API Samsung gitu kan. Nah, jadi kalau mau dapetin ini dulu, maksudnya kalau misalnya pengen starter kit, ini kan namanya starter ya, ke abangnya aja nggak apa-apa. Di sini starter project GitHub. Nah di abangnya kalau mau pakai starter, pindahin dulu yang pakai starter gini. Habis itu ya tinggal di zip aja, tinggal di download di zip gitu kan. Jadi insya Allah ada. Udah ada Flutter new ininya gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih agak ribet ya, karena kemarin aku pakai kayak gitu, aku download dulu project Flutter. Nah habis itu karena kan Flutter itu yang sering digunain itu kan biasanya tuh ada di folder lib, aspek, sama aset gini kan ya, penambahan folder aset buat aset gitu. Nah kemarin tuh aku download udah nih, udah jadi satu yang biasanya sudah counter gitu kan, aku udah download kayak gitu. Terus karena aku agak kayak gabut, ya udah daripada ntar beda versinya nggak ada, yang harusnya ada tapi nggak ada kan gitu. Jadi aku ini abaikan ya guys, asik no. Jadi ya begitu, aku copy abang ya, tapi aku tetap download zipnya, cuman ya emang begitu aja sih. Oke, karena aku nggak hafal ya, jadi aku ngeliat tutorial abangnya gimana nya ya kan. Dari sumber yang aku lihat di sini, jadi ini tuh membahas integrasi login dengan API pada aplikasi Flutter yang menggunakan starter project yang sudah disiapkan. Nah, starter project ini kan yang ini ya, ini udah disiapin bahan mentahnya dari UI-nya. Jadi kita tinggal belajar API-nya aja gitu. Nah, starter project dapat diunduh dari repository ini. Kalian tinggal unduh aja dari GitHub Ahmad Sufyan ya, abangnya namanya Ahmad. Nah, begitu di situ nanti bakal muncul tampilan halaman login begini. Yang sebenarnya ini ada foto, ada logo, ada image SVG, cuman nggak tahu kenapa nggak muncul gitu di aku.
Hmm. Oke, di situ oke ini ada paket-paket yang digunakan. Paket digunakan di sini ada menggunakan ini ya guys, di sini menggunakan DO atau Flutter Block, Meta, FP, Dart gitu. Di sini ya, kita lihat di sini ya. Dan di sini DO itu DO. Nah, ini untuk networking dan koneksi ke API. Jadi apa ya? Dia ini nih kayak jadi ini tuh oke, dia ini tuh buat networking atau koneksi ke API. Nah, yang blog ini tuh ini set manajemen untuk mengelola status aplikasi. Oh, kemarin kan kita udah belajar add get X. Nah, ini kita pakai blog yang set manajemennya. Nah, yang Flutter SVG ini buat mengelola tampilan gambar formatnya SVG gitu. Meta ini nih buat dukung fitur kata abangnya. Dari yang ini si abang ini Meta ini cuman dia nambahin aja kayak ngelengkapin buat buat fitur immutable pada kelas gitu kan. Itu ada set preference untuk menyimpan sesi login secara lokal. Oke, di sini ada oke, sebelumnya ini buat ngenalin dulu ya, maksudnya kayak abangnya nyadarin apa aja dari starter yang udah dibuat sama abangnya gitu. Jadi di sini ini halaman ini project yang udah abangnya ini. Jadi strukturnya ada kayak gini ya. Pertama dari aset, di sini abangnya udah nyediain starternya itu udah satu gambar SVG dari abang ini. Aset image 2 folder, satunya di image-nya ada file login image ya kan. Oke, ini foldernya, habis itu di lib. Nah, di lib ini ada folder package sama widget. Jadi di sini ini buat UI-nya gitu kan. UI di sini page ini buat halamannya, dan di sini ada widget. Ini out button ini. Nah, di sini ada widgetnya. Nah, di sini juga main dart nih. Main kayak biasa ya guys. Main tuh kayak halaman pertama yang muncul gitu. Dan ini tuh kayak halaman main ini tuh adalah file yang paling utama di project kalian. Nah, ini roots kayak biasa ya. Root itu artinya rute yang alamat-alamatnya itu bakal ada di mana, terus nama rootnya tuh apa, terus nyatanya di sini. Itu tinggal dipakai di page-nya kayak navigator tadi kan perlu navigate buat pindah halaman gini kan. Nah, ini manggilnya nama rootnya gitu. Oke. Terus terakhir ada di Passback YAML. Passback YAML ini yang bakal sering-sering juga dipakai karena buat keperluan project juga, kayak download dependencies-nya, download buat atur asetnya gini kan, dan lain sebagainya gitu guys. Nah, oke, ini perkenalan sedikit, nggak tahu ini udah berapa menit aku ya ping ya kan di situ. Oke. Nah, oke, jadi yang pertama kata si abangnya di sini kita bakal menggunakan data dummy JSON buat ya nama dummy ya guys sih, namanya dummy dengan endpoint out login request 3 parameter. Oke, fokusan penyimpanan akses. Oke, di sini dummy JSON di sini udah ada ya, namanya dummy JSON gitu. Dan karena kita pengen login, jadi kita pilih ininya di login ya guys, jangan kemana-mana nih, pilih login guys setelah dari intro yang out ini. Di sini coba kita show outputnya. Ini akses token. Coba buka Postman kalian guys.
guys, memang agak lama gitu kan. Guys, siapa yang di sini puasa? Ayo, kalian puasa tidak guys? Kalian puasa nggak guys? Proses. Udah lama nggak buka API ini guys. Ini mungkin lama ya guys. Kalau misalnya videonya tiba-tiba kepotong gara-gara lemot, I'm so sorry guys. Ntar aku bakal ngomong. Loh, 400 sih. Nah ini dia guys, sepertinya. Kebiasaan ya Allah. Aku skip dulu guys ini. Nah guys, jadi udah aku iniin postmannya. Nah, sini. Nah ini postmannya udah ini ada aku login lagi. Jadi nanti kita bakal ngetes API lewat postman ini guys. Oke yang ntar kita cobain. Oke, aduh ini memang lama banget guys. Aku agak bisa gitu. Apa ya? TTP. Ini namanya apa ya, Conqueror atau Skeleton. Oke, jadi di sini dari sore ini video ini karena aku ikutin video abangnya ya. Di sini abangnya buat struktur folder yaitu ada service, model, repository, constant sama utils. Jadi kita ikutin abangnya. Di sini di file lab ini kita buat folder baru. Ada file apa tadi? Utils, terus file model, semuanya pakai ini ya guys, pakai S ya. Oh, iya. Harusan nggak usah nggak sih, pilek nanti. Yes, ini enggak repository terus buat lagi namanya service buat cara ini service model terus service util lagi apa kalau kedengaran nggak sih guys suaranya, soalnya hujan gede guys di hari pertama hujan di bulan hujan di 1 Ramadan. Constance ini enggak tulisannya gitu nggak sih? Tidak tahu sesuatu yang membuat ragu itu bukan guys. Nah,
Ay, aku lupa. Nih, ada 5 folder yang tadi tambahan setelah dari abang yang starter itu. Ada service buat nyimpan file API nanti, terus model buat nyimpan model data. Model itu kemarin tuh buat nyimpan data semuanya, semua tentang data tuh ada di model. Di situ repository, ini buat lapisan antara service sama blok. Itu konstan menyimpan key atau base URL. Terus ada utility, ini tambahan seperti session manager. Oke, pertama dari pembuatan login model dulu. Berarti kita pakai modelnya buat respon login ya. Oke, dari abangnya, kita ngeliat di sini deh. Si abangnya, kita lihat abangnya yang bagian master gitu kan. Aku takut gak kedengeran loh guys. Halo, cek. Roar. Oke, kok iOS? Aduh. Salah guys. Oke, ini yang baikan ya. Jadi kita mulai dari models dulu. Kita lihat di sini. Jadi noted modelsnya itu pakai variable access token. Nih, bikin login respon model. Buat ngerespon berarti kita bikin yang ini. Lihat dulu nih si abangnya. Kalau dari sini sih kita bikin kelas ya. Kelas namanya login respon model. Terus bikin string access token sama refresh token, ya kan? Coba kita lihat videonya guys. Nggak apa-apa guys. Kita lihat ini. Oh alah. Oke, jadi dimulai dari login access token ya. Jadi kita mulai dari sini dulu bentar. Di sini berarti kita bikin modelnya namanya login respon model. Oke, pertama kita membuat kelasnya buat ini ya. Login response model. Ini terus buat string access apa sih tadi guys? Access token ya kan? Access token sama ini request. Oke. Bukan request ding. Refresh guys. Sorry. Data token ini. Di situ buat lagi namanya. Ini kan apa namanya nih? Aku lupa guys. Coba constructor dulu deh. Constructornya
sih data keduanya berat berat is yes access open where yes press open nice ini belum ada gambar terus buat lagi namanya factory login response model JSON. Nah, di sini ada function jadi manggil lewat JSON gitu. Ini berarti login response model from JSON gitu. Mungkin factory apa tadi factory sebutin nama kelasnya respon model form JSON. JSON dinamik. Oke, terus pakai login response model oke bentar aduh ikut terus nyebutin lagi ya respon model ini oke respon model proses token sama dengan JSON akses tokennya pakai akses token terus satu lagi buat terus buat lagi namanya refresh token logo di dalam sini kan guys di sini token dengan JSON dan kita nice oke ini udah buat respon model yang kita bikin abang yang bikin kita copy jadi di sini ada factory nanti bakal diakses lewat data dummy JSON yang tadi ini
karena kita manggil refresh token sama access token. Ya Allah, ngantuk banget ini karena ini ngambil ini ya istilah ini dua ini nih ya kan, nanti kita ngambil dari sini aja, sudah disediakan dari dummy ini. Oke, berarti yang kedua apa, si abangnya minta untuk membuat login request. Tadi kan model buat responnya, sekarang buat model request gitu. Jadi sedikit tadi, konstruktor menggunakan request this. Dari request berarti kan datanya harus di ini ya, harus apa namanya, harus diisi, harus ada gitu. Jadi ya, di situ fungsi from JSON untuk parsing data JSON ke objek model, memastikan key JSON sesuai dengan responnya. Begitu guys, coba kita lihat videonya. Apakah tadi kita benar? Tadi soalnya abangnya cuma nulis satu doang loh di sini. Kocak aku sama ini ya, sama ini ya. Bentar guys, bentar guys. Oke, jadi pembuatan kedua itu login requestnya. Jadi tadi kita buat model login request dengan kata si abangnya. Jadi di sini di dokumentasi GitHub di sini yang ini kita buat requestnya sesuai sama data dummy-nya. Ada username, password, sama expire in wins gitu kan. Terus yang tadi ya, yang tadi request nih kita pakai dua keyword, ada access token sama refresh token. Jadi ini harus sesuai namanya ya teman-teman, adik-adik gitu. Oke, jadi kita mulai sekarang untuk membuat login request model. Oke, berarti di model ini kita buat lagi satu lagi namanya login request model.get. Oke, kita buat kelas login request model sampai nanti, terus pakai string ya. Oke, kita buat kayak biasa. Buat beberapa di sini, buat password juga, sama buat apa sih tadi namanya, expires ini expires expires Index. Oke, nah di situ buat konstruktornya gimana gitu. Ini sih
gimana sih depan aku saya bikin mana ya generator struktur asik berguna juga ternyata guys. Oke, habis itu kita bikin ininya apa tadi map ya. Di sini mapnya di dalamnya itu ada string ini kita lihat itu ya dynamic enggak ya map string dynamic to JSON dynamic to JSON. Apa enggak sama ini to JSON. Oh, to JSON-nya pakai ini. Terus to JSON panah. Terus kurawal guys. Kurawal gini. Terus sebut ini ya copy ya. Ini series. Ini malas deh seperti copy di sini. Kita copy. Ini berarti ganti username. Ini ganti name. Ganti username. Terus ini ganti password. Terus ini ganti. Ini gimana sih namanya? Ini ganti X virus. Udah deket tuh. Betul ya? Pakai yang sini nggak usah pakai ini guys. Sorry. Nice. Oke. Login request modelnya sudah. Di sini dari urutannya ya kita buat file-file gitu guys di sini. Dan pembuatan IP service. Jadi di sini ada class IP service objek dengan io-nya, base URL di class-nya, terus berarti di IP service. Aku agak bingung guys. Kayaknya kita bikin file namanya API service gitu. Kita cek dulu ya. Ini nih API service base URL contact contents login gini di dalam service buat file baru namanya API service benar buat simpan URL IP service-nya ya tadi. Terus di sini buat lagi namanya app contents sebagai static cons. Aku mau ini dulu. Guys, jadi ini sesuai tutorialnya tadi sedikit ini soalnya. Jadi buat class app service di sini kan kayak class service ini, terus satu lagi di konstan buat namanya konstan ini buat kelas namanya konstan. Terus
Sing best URL. Tunggu Cina, kamu mulai dulu Cina. Service berarti demo ini bagian feed service. Jadi bagian feed apa sih? Itu konten ya. Contents berarti di contents. Ini static. Ini static constring ini. Terus submanggil URL-nya si dummy JSON ini guys. Ini kocak nih orang. Ini copy terus masukin ke dalam base URL ini. Terus masukin juga tadi namanya video jadi itu. Terus di service di sini panggil nama itu tadi apa? Panggil base URL tadi. Di situ fungsi login asinkron dengan menerima login request model sebagai parameter nominal request. Post. Oh, yang di bagian ini berarti yes. Final base URL. Gini. Panggil konstan tadi guys. Nah, base URL. Sebelumnya namanya dari konstan. Panggil kelas konstan tadi guys. Terus just ini. No, aneh. Tunggu konstan. Apa lagi guys? Konstan terus namanya base URL. Ini panggil aja ya. Oh, ini deh. Buat Nina Dio dengan Dio. Ini baru ada lampunya guys. Gini guys. Kalian abaikan ya, ini hilang HP-nya. Contacts. Nah kok kamu mau kayak gimana?
kontan. Ini panggil juga videonya pakai package video yang ada di bawah tadi. Di situ buat sebuah metode, sebuah function buat nyimpan aduh lagi puasa suaranya serak tuh. Foto kemarin foto buat apa ya? Foto tuh mewadahi sesuatu gitu guys. Ya Allah, maafin aku Kakak. Oke guys, ini kan jadi mesin ya, HP-nya juga apa namanya, iyalah begitu kan. Di sini kita lihat guys, belum jago aku guys, jadi masih lihat dulu. Jadi yang di bagian service, nah di sini nih futur login respon model, login request body, async final respond, await DO post base URL. Bener guys? Enggak, jadi bener. Bentar ya. Login request login enggak, respon dulu baru request model, terus request body, respon model, terus baru login request model, terus baru request body. Request body async terus final. Oh, ini masih merah guys, you know what, karena kita belum mengekspor si login respon itu guys. Jadi ntar ya, aku pasti bakal ini ketik dulu aja. Kalian bisa ngeliat aja di GitHub Abang Ahmad Sufyan, boleh. Sebenarnya tinggal di copy aja sih, oke sih. Oke. Respon request, wait, kalau ada async pasti ada wait video. Ini fungsinya buat apa guys? Itu buat pengen kebab nih. Ya Allah, masih lama bukanya juga ya. Oke, habis itu panggil namanya base URL. Tadi kan kita udah buat tuh ya. Base URL ini out ini nyau begini guys, nyau. Oke. Terus datanya di sini request body
Enggak, so tahu. Betul guys, sugoi. Kan sangat sugoi. Sugoi banget kayak Votem, sugoi. Oke, login dari Gosmon. Ya, ya, betul. Sekali, betul. Kita iniin dulu deh, biar tidak. Ini, bukan tuh Jason kan? Request body to Jason. Jason J-nya gede ya, Mam. Masya Allah. Ini. Oh, Jason. Oke, habis itu bikin return di sini guys. Returnnya mana guys? Harusnya. Benar. Returnnya di bawah sih. Login apa tadi? Login respon model on Jason. Login respon model respon ya? Dia kan ngerespon on Jason respon data gini. Dengan responsnya wait, okay. Sabar apa nih? Kamu mau nggak sabaran? Respon kenapa deh nih? Oh, sorry. Nah, udah. Oke, udah buat EP service. Di sini kita lihat lagi ini. Nah, di situ skip dulu. Aku lihat lagi dulu. Oke, setelah dari EP service, gue untuk repository loginnya. EP service sudah dibuat jadi dari sini tuh URL itu kan kita udah punya nih URL variabel, terus add constant dari tadi add constant kan tadi di sini tuh ada URL dari dari jasa ini itu di ini kita oke, terus selanjutnya di ininya dari sini dari sebenarnya ini buat FB enggak. Jadi di sini repository repository kita bikin namanya login repository. Login repository
Udah. Oke, di sini lanjut dulu genre repository. Jadi di sini pertama untuk pembuatan kelasnya, terus dari ke fungsinya menggunakan instant API service. Berarti nanti ada pemanggilan dari API service, terus disitu bikin fungsi functionnya buat ngembaliin tipe data pakai either string, login, response gitu. Situ menggunakan package evit. Situ pakai penggunaan try catch ini kalau misalnya kayak ini nggak sih, if else itu kayaknya ya guys, dari try catch. Ya, jadi dimulai dari pembuatan kelas login repository ini, terus final apa tadi namanya, final API service kan jadi instan ini ya. Service service tadi aku pakai SMS. Oke, di situ baru kita identify mana ada ini import. Nah, oke. Situ tadi katanya pakai apa guys? Ini nih, bikin function namanya buat ngembaliin data. Nah, ini function itu pakai future either string login response model. Terus ini ya future panggil string bukan lupa string either dulu. Di situ kayaknya nggak ini nggak sih. Oh, gini benar ya, di situ kan pakai async gitu guys, nanti bagian request. Bentar dulu, ini di import dulu biar nggak merah-merah. Oh, ini pakai login request modelnya terus request model. Aku set apa sih? Oke, ini nggak usah lagi ini ya.
terus market price asing variable itu lagi enggak tuh asing terus price final result. Apa sih Allah kurang semua guys, kurang semua ini terus pakai final result wait habis service login apa seperti wait gini dah wait habis service login request body terus body di sini kasihin ini terus ini masih error karena belum ada capsnya ya guys, sabar untuk kirim returnnya buat mengembalikan nilai return right result situ buat Texas oke ini masih banyak banget error loh habis service oh terus ini apa ini pakai ini guys package ini kita ini enggak habis service login white final result white request oke guys, jadi tadi tuh ini harus 2 argumen katanya, akhirnya
tambahan ini baru bisa. Ya. Oke, jadi lanjut di sini di bagian not GPT dari summary ini udah ribet gitu. Jadi aja dari mana tadi ya? Pembuatannya tadi kita pakai Tricads terus buat nanganin error, jadi kalau error tadi langsung ke login gagal itu mengembalikan live dengan pesan error, jika sukses mengalihkan like. Oh, ada ini juga ya, live dengan like. Oke. Nah, oke, habis itu penggunaan blok. Nah, di sini aku tadi ngeliat cara tutorial abang itu dengan cara nambahin blok atau nggak nambahin folder di sini. Cuman katanya ada caranya kayak gini guys. Katanya klik kanan, terus harusnya itu ada tulisan create new block. Nah, ini kan bukan ini ya. Kalau misalnya ini tuh ininya loh. Kalau misalnya kita ketik login gini, nah ini bukan kayak gini tadi. Nah, tadi aku caranya itu dengan Ctrl Shift P, terus nah ini nih, block new block. Kalau kayak gini ntar ininya bloknya, misalnya login gitu kan. Ini taruh di bentar, bukan login sih tadi namanya. Banyak. Oh blok namanya, blok. Ini guys. Namanya nah itu blok ini ada dua, ada new block sama Shobit. Nah, kalau bisa blok ini langsung ada ini. Baik, cinca. Berarti bener guys, login gitu. Ulang-ulang ah, jelek banget sih. Nah ini udah ada ya, login blog, login event di sini udah ada. Nah, dari sini itu kita harus punya extension namanya blog. Blog ini state management guys. Kemarin kan state management Flutter ada getX, ada blog. Habis itu mana tadi? Bernama login blog. Tadi udah. Event login event, yaitu event login membawa data. Jadi guys, yang pertama itu yang event ini guys. Final class login extendnya ke login event ini.
dua guys.